Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali sebelum keduanya hilang. Jadi sebelum waktu dan kesehatan kita hilang dari kehidupan, kita harus menjaga kesehatan tentunya. Karena penyakit-penyakit kecil saja yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari dapat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja tentunya. Maka dari itu Dr. Kito edisi hari ini akan mengangkat sebuah tema yaitu hyperkolesterolemia. Bersama saya Pusu Siregar dan tentunya dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa ada Dr. Wenti. Selamat pagi dokter. Pagi. Kabarnya gimana dok? Alhamdulillah baik. Harus siap untuk memberikan edukasi ya dokter ya. Tentu. Pemirsa TVRI Bengkulu Iya. khususnya seluruh masyarakat Bengkulu nih. Yang kedua saya perkenalkan ada Bang Agung nih. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya Bang. Ini Ya. harus ingin memberikan edukasi kesehatan, kitanya harus sehat dulu nih ya Bang. Harus. Kalau kitanya sakit nggak bisa memberikan edukasi kesehatan. Betul sekali Bang. Oke, berkenaan dengan tema kita hari ini, hyperkolesterolemia, mungkin ini bahasa medis ya dok ya, Iya. sedikit kurang dikenali. Sebenarnya secara umum apa sih hyperkolesterolemia ini? Oke, kalau kita bahasa umumnya ya awamnya ya, peningkatan kadar kolesterol atau kolesterol yang tinggi. Oke, kolesterol yang tinggi itu, Iya. itu singkatnya seperti itu ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Ini sakit kolesterol nih kalau. Iya. Oke, untuk lengkapnya kita langsung Oke, ke langsung aja ya. slide aja ya, dokter ya. Oke, jadi kita lihat ya, hiperkolesterolemia. Mungkin ada beberapa yang jarang mendengar, tapi sering terdengar kolesterolnya itu apa ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke hiperkolesterolemia, kita harus tahu dulu sebenarnya kolesterol itu apa. Jadi kolesterol adalah senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh. Dan sekitar 1/4 kolesterol itu dihasilkan oleh hati. Nah, jadi kolesterol itu adalah hal yang normal yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kolesterol itu pasti ada di semua orang ya. Dan 75% kolesterol berasal dari tubuh dan 25%-nya baru dari makanan ya. Jadi ini adalah hal yang normal. Justru kalau tidak ada kolesterol itu nggak bisa ya, karena kolesterol ini punya peran penting sebenarnya dalam tubuh kita. Oke, berarti sebenarnya kolesterol ini bukan nama penyakitnya sebenarnya dokter ya? Ya, jadi ada kegunaannya juga berarti? benar, ada kegunaannya. Nah, ketika kadarnya meningkat barulah menimbulkan sebuah penyakit. Oke, jadi fungsi kolesterol itu apa sebenarnya? Jadi banyak sebenarnya ya fungsi kolesterol dan cukup penting dalam tubuh kita. Yang pertama membantu pembentukan vitamin D. Jadi vitamin D dalam tubuh kita dibantu prosesnya oleh si kolesterol. Kemudian dia membantu pembentukan dinding sel dalam tubuh. Lalu membantu pembentukan hormon-hormon seperti hormon steroid, lalu hormon seks dan juga hormon kortikosteroid. Jadi lumayan banyak fungsinya ya. Dan tentu saja ini berfungsi untuk kadar kolesterol yang normal. Kalau yang meninggi atau meningkat atau hyperkolesterolemia tadi justru akan menimbulkan masalah baru ya. Justru banyak kegunaannya justru ya dokter, Iya. kolesterol ini ya? Ya kurang lebih banyak ya, makanya kolesterol itu pasti ada di seluruh tubuh ya. Oke, jadi jenis-jenisnya. Jadi sebenarnya kan udah dijelaskan di awal tadi ya. Kolesterol adalah senyawa lemak. Kita tahu lemak itu sulit larut. Nah, begitu juga lemak akan sulit larut di dalam pembuluh darah atau di dalam darah kita. Maka untuk dia bisa beredar di seluruh tubuh, dia harus dibawa oleh protein. Nah, protein yang mengikat si lemak tadi atau si kolesterol tadi namanya lipo. Jadi ketika dia berikatan maka menjadi lipoprotein. Nah, jadi ketika sudah terbentuk lipoprotein, dia akan terbagi menjadi 3 kolesterol tadi. Yang pertama HDL, TGL, LDL. HDL high density lipoprotein. Kalau TGL itu triglyceride. Kemudian LDL low density lipoprotein. Biasanya kita kenal nih awamnya ya. LDL itu kolesterol jahat. HDL itu kolesterol yang baik. Nah, kenapa nih bisa ada timbul stigma seperti itu? Kita bahas ya. Menarik nih dokter. Jadi LDL atau biasa kita sebut atau orang awam sebut
kolesterol jahat. Kenapa dia dibilang kolesterol yang jahat ya? Karena si LDL ini fungsinya adalah membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang kecil arteri. Nah, apabila kadarnya terlalu tinggi, si LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Jadi kita umpamakan seperti wastafel ada selang. Nah, jadi anggap saja pembuluh darah arterinya itu adalah selang yang di bawah wastafel itu. Tubuh kita adalah si wastafelnya. Jadi ketika makanan atau yang masuk mengandung kolesterol yang tinggi masuk ke pembuluh darah itu tadi, kalau dia menumpuk, si lemak-lemak itu menumpuk di selang-selangnya tadi pasti akan menyempit. Aliran airnya, kita ibaratkan aliran darah kita. Dia ketika menyempit dia apa? Akan kencang. Bisa juga tersumbat. Nah, itulah yang menjadi kolesterol si jahat. Oke, dia menumpuk di pembuluh darah Ya, gitu ya, benar. mengganggu. Di pinggir-pinggir mengganggu jalannya aliran darah tadi. Oke. Lalu kita masuk ke HDL. HDL ini kalau kata orang awam kolesterol yang baik ya. Kenapa dia baik? Memang dia baik sebenarnya ya. Jadi dia itu berfungsi mengembalikan kolesterol yang berlebih ke hati untuk dikeluarkan oleh tubuh. Jadi kolesterol yang berlebihan di tubuh kita akan diserap dia oleh si HDL ini, akan diangkutnya lalu dikembalikan lagi di hati lalu dikeluarkan oleh tubuh. Makanya dia baik, dia tidak ingin berlebihan di tubuh kita ya. Nah, lalu trigliserid ya. Nah, ini terbentuk ketika tubuh mengubah sisa kalori yang tidak terpakai oleh tubuh. Jadi, kalau kalorinya berlebihan dalam tubuh kita, maka dia akan berubah menaikkan kadar si TGL tadi. Jadi makanya harus banyak aktivitas ya, harus seimbang. Benar, asupan yang kita makan itu harus seimbang dengan aktivitas kita. Jangan jadi rebahan terus, maka aktivitasnya kurang, maka kalori yang tidak terpakai oleh tubuh akan banyak. Itu akan menumpuk dan meningkatkan TGL tadi. Jadi TGL sangat tergantung pada asupan yang kita makan dan aktivitas kita. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah kita masuk ke hiperkolesterolemia. Jadi apa itu sebenarnya? Panjang nih, Dok. Lumayan. Jadi Namanya kadar kolesterol pada darah yang terlalu tinggi. Nanti ada range-nya ya. Tinggi itu berapa, yang normal itu berapa ya. Nah, apabila tidak segera mendapat penanganan, sangat mungkin terjadi penumpukan kolesterol yang mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko terjadinya stroke atau serangan jantung. Nah, ini yang bahaya. Terjadinya stroke maupun serangan jantung. Nah, jadi si kolesterol ini bisa menumpuk atau mengakibatkan sumbatan atau penyempitan itu memakan waktu ya, tidak sebentar langsung menyempit gitu, tidak. Makanya jadi penanganannya itu juga harus cukup lama biasanya ya. Jadi tidak tertangani itu juga sudah beberapa lama kemudian ditumpuk. Ibaratnya tadi kan kayak di selang lemak-lemak atau lumut-lumut di sekitar situ dibiarkan terus-menerus akan mengeras, kemudian menyempit, akan merubah konsistensi juga pembuluh darah, jadinya tidak elastis lagi karena banyak tekanan di dalamnya tadi. Kemudian bisa menyebabkan plak. Nah, plak itu bisa terlepas nantinya juga. Ibaratnya lumut ya, lumut di selang tadi. Kalau kegerus bisa lepas dia. Nah, ketika dia lepas, dia bisa nyumbat nih, nyumbat di sini, nyumbat di situ. Nah, itu bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung nanti. Ini dampak yang diakibatkan dari penumpukan tadi cukup mengerikan ya, Dok? Iya, benar. Atau serangan jantung ya, Dokter. Padahal berawal dari penumpukan atau aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak disadari juga oleh pemirsa di rumah mungkin ya, Dokter ya. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya kategorinya ya. Jadi kadar lemaknya berapa gitu ya. Kolesterol itu kalau kita cek tuh ada kolesterol total, LDL, HDL dan TGL tadi ya. Nah, kalau untuk kolesterol total biasanya yang kita screening di jari gitu ya. Itu nah, yang normalnya kurang dari 200. Jadi kalau 200 ke atas itu sudah tinggi ya. Nah, lalu ada LDL, HDL, TGL. Nah, ini biasanya tidak bisa melalui pemeriksaan screening yang di jari, harus yang pembuluh darah besar ya. Nah, tapi akan lebih efisien memang pemeriksaannya dari sini. Karena kan berbeda-beda ya komponen kolesterol tadi, LDL, HDL, TGL kan fungsinya beda-beda. Jadi akan lebih efektif dan efisien jika kita tahu persatuannya. Tapi untuk screening awal bolehlah untuk kolesterol total ya. Oke, Dokter, semakin menarik kita akan bahas lebih lanjut nanti, Dokter, di segmen selanjutnya. Oke. Dokter. Ya pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut berkenaan dengan tema kita hari ini di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.